Halo, selamat pagi. Saya David dari Kasupanji dan sekarang saya mau membaca resensi buku non-fiksi saya. Buku ini berjudul Babat Mimpi Jawa dan penulis dari buku ini yaitu bernama Krisna Bayu Aji. Tahun terbit dari buku ini yaitu 2014, bertempat di Yogyakarta. Penerbit buku ini adalah Araska dan total jumlah halaman buku ini adalah 340 halaman. Buku di resensi saya ada 5 bab, yaitu bab pertama daerah khusus ibu kota Jakarta, bab kedua provinsi Jawa Barat, bab 3 provinsi Banten, bab 4 provinsi Jawa Tengah, dan yang terakhir provinsi DIY. Dan saya sekarang akan men-sharekan tentang provinsi ibu kota Jakarta. Pada masa sejarah, wilayah Jakarta tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan Kerajaan Tarumanegara, Pakuan Pajajaran, Kesultanan Demak, VOC atau Belanda, Jepang, dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta merupakan daerah potensial dalam menopang kebutuhan ekonomi bagi pihak yang bermaksud menguasainya. Sesudah Kerajaan Tarumanegara mendapatkan serangan dari Sriwijaya hingga mengalami kehancurannya pada abad ke-7 Masehi, Jakarta kemudian menjadi wilayah bagian Kerajaan Sunda dari abad ke-12 hingga 16 Masehi. Jakarta menjadi wilayah yang penting bagi Kerajaan Sunda dan juga wilayah penting bagi Kerajaan Pakuan Pajajaran karena terletaknya pelabuhan Sunda di Kelapa di Teluk Jakarta dan menjadikannya pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta atau Batavia yakni 1. Tanggal 9 Oktober 1740 terjadi peristiwa pembunuhan terhadap 5.000 orang Tionghoa yang dilakukan oleh Belanda. Kedua, sesudah Komsplain atau Gamblir pada tahun 1818, Batavia atau Jakarta mengalami perkembangannya ke arah selatan. 3. Terbentuknya dua gemeente atau kota praja di Batavia pada tanggal 1 April 1905, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Dan yang terakhir atau yang keempat, tahun 1920 Belanda membangun kota Taman Menteng. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini yaitu saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. 1. Terdapat sumber-sumber yang jelas dan diberikan sajian link pencarian sumber tersebut. 2. Menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di setiap provinsi dan latar belakang ceritanya. Dan 3. Tulisan font yang menarik dan tidak membosankan, dan pengaturan setiap paragraf memiliki space yang cukup banyak sehingga memberi kesan yang tidak terlalu penuh di setiap halamannya. Dan kelemahan buku ini: 1. Terdapat beberapa penulisan yang salah tulis atau typo di bagian salan menjadi salah. Dan 2. Cover buku yang kurang warna atau monoton dengan dominan hijau dan abu-abu. Sekian dari saya, terima kasih.